dan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu buat jemaat GSJA yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sebelumnya kita akan sapa dulu untuk jemaat-jemaat GSJA. Yang pertama kita sapa dulu jemaat di Jawa Takan. Halo jemaat Jawa Takan. Ya. Yang kedua kita sapa jemaat yang ada di Kadoan. Halo. Ya, kita sapa juga untuk jemaat yang ada di Moro. Shalom. Ya. Yang keempat kita sapa jemaat yang ada di Ngerantan, keluarga besar Pak Marsono. Shalom. Ya. Lanjut ke keluarga jemaat di Kingkang. Ya, ada Bu Yohana dan Pak Paulus di sana. Ya, shalom, selamat pagi. Tidak lupa juga anak-anak dari Malaysia. Shalom. Ya. Luar biasa sekali, puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini di tengah situasi kita yang seperti ini, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan untuk kita bisa terus beribadah meskipun dari rumah kita masing-masing. Mari jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan segala beban kesibukan yang mengganggu setiap hati dan pikiran kita untuk kita tertuju di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan untuk menghadap tahta-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Yang menyelamatkanku. Haleluya Yesus. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu Tuhan. Ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, hidup. Haleluya. Ku hidup bagimu,
inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu yang penuh kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah kami Tuhan, karena Engkau adalah Bapa dan sahabat kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati aku tak ditinggalkan. lembah, Engkau kekuatan di hidup kami Tuhan. Yesus kekuatan di Katakan sekali lagi, ku sembah Engkau Allahku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah Tuhan, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan Engkau telah menyertai kami Tuhan, untuk kami boleh mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing Bapa. Mari Tuhan Engkau berkati setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menaungi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Ada sukacita? Amin ya. Siap bersukacita di hadapan Tuhan? Amin. Mari kita mengangkat pujian sukacita di hadapan Tuhan dengan pujian masuk gerbangnya bersyukur. Katakan sebab Tuhan baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian cuklah sang tak kalah.
anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Haleluya. sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, terima kasih buat Ibu Nani dan kawan-kawan, juga tim musik yang sudah membawa kita di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bagian saya adalah membawakan firman Tuhan pagi ini. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, mari kita akan berdoa bersama-sama, biarlah kuasa Roh Kudus terus bekerja di antara kita pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sampai saat ini Engkau masih memberi kekuatan, sampai hari ini Engkau masih memberi kesehatan, sampai hari ini Engkau juga masih memberi kesempatan untuk kami bisa bersekutu, untuk kami bisa beribadah walaupun ibadah secara online, namun tidak menghalangi Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Kau pakai hamba-Mu pagi ini untuk jadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari bacaan kita pagi hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya pagi ini mengenai doa yang dapat mengubah keadaan. Doa yang dapat mengubah keadaan. Kadangkala
ada yang bisa kita kerjakan, ada yang mampu bisa kita lakukan. Tapi barangkali kita ada hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan. Kita sudah kehabisan akal, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi seperti inilah tidak ada cara lain kecuali kita berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Dengan kata lain kita udah pasrah. Pasrah sama Tuhan. Terutama dalam hal ini adalah ketika kita sudah mulai berserah, kita pasrah kepada Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Dalam firman Tuhan ini kita akan melihat satu pesan Tuhan sebelum Dia naik ke surga. Minggu yang lalu hari Kamis ya, pada hari Kamis yang lewat pada kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Hambanya sudah mengatakan, jangan kita melihat kebaikan Tuhan saja. Jangan kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan saja. Tapi lebih daripada itu, pesan hambanya adalah supaya kita berbuat baik, supaya kita juga mengenal kebaikan Tuhan. Nah, pagi ini kita akan melihat apa pesan Tuhan sebelum Dia naik ke surga. Dalam ayat yang keempat sampai yang kelima ada dua hal yang Tuhan Yesus pesankan kepada murid-murid, kepada kita semua. Yang pertama, ayat yang keempat, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yang pertama, Tuhan Yesus melarang mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Satu pertanyaan buat kita, ada apa dengan Yerusalem? Kok tidak boleh ditinggalkan? Jangan meninggalkan Yerusalem. Ada banyak hal tentang Yerusalem, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi saya akan menjelaskan satu saja. Yang jelas Yerusalem adalah pada waktu itu adalah merupakan pusat penyembahan dari bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga ketika mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa, mereka menyampaikan puji-pujian dan korban, mereka harus ke Yerusalem. Mereka menyembah Tuhan. Jadi itulah kenapa Tuhan katakan jangan meninggalkan Yerusalem. Kemudian yang kedua, Tuhan menyuruh kepada mereka supaya mereka tinggal di Yerusalem. Dengan kata lain, supaya mereka tetap di Yerusalem. Dengan kata lain, supaya mereka jangan pergi-pergi dari Yerusalem. Kalau sekarang mungkin ada istilah di rumah saja. Mungkin begitu ya. Neng omah wae ya. Kata almarhum Didi Kempot ya, neng omah wae. Do manuto ya, ada kata-kata seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tinggal di Yerusalem. Mulai ayat yang kelima dari Kisah Para Rasul ayat 4 ya. Kisah Para Rasul pasal 1 dari dijelaskan seperti itu. Jadi mereka tinggal di situ untuk apa? Untuk apa? Supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Untuk apa? Supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Yang jelas supaya mereka menantikan janji Bapa. Alkitab mengatakan kepada kita, kepada murid-murid pada waktu itu, ialah supaya mereka menantikan janji Bapa. Dan apa yang mereka lakukan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-14, yang mereka lakukan menantikan janji Bapa adalah mereka berdoa. Jadi ayat 12 dikatakan demikian, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, ya seperti firman Tuhan tadi, supaya ke Yerusalem, tinggal di Yerusalem, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas,
Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Kemudian ayat yang ke-14, apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi menantikan janji Bapa, apa yang mereka kerjakan? Mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka berdoa dengan sehati, mereka dengan tekun, mereka berdoa bersama-sama. Dan nanti kita akan melihat bersama-sama apa akibatnya ketika mereka berdoa. Mereka mengalami jamahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Berdoa saja. Satu pertanyaan kepada kita. Mengapa kita harus berdoa, Bapak Ibu? Tadi saya katakan di atas, ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada jalan lain kecuali kita pasrah, ya, berserah pada Tuhan melalui doa kita. Saya sampai detik ini, kalau kami masih kuat, masih sehat ini, rahasianya adalah apa Bapak Ibu? Salah satunya karena doa. Saya masih hidup sampai detik ini, masih eksis dalam pelayanan. Rahasianya apa? Doa. Doa Bapak Ibu, doa saya juga, doa dari keluarga yang mendoakan kami sampai detik ini. Tanpa doa kita tidak bisa apa-apa. Mungkin saya sudah down dulu ya, karena terlalu banyak tantangan, terlalu banyak persoalan, terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak penderitaan menurut saya pribadi. Tetapi karena doa itulah maka kami kuat sampai detik ini. Itulah sebabnya kita harus berdoa supaya keadaan ini bisa berubah, apalagi negara kita yang sekarang sedang mengalami masalah yang besar. Beberapa bulan-bulan yang lalu kita mendengar dari Menteri Kesehatan kita, dikatakan bahwa solusi untuk mengatasi virus corona adalah salah satunya, dia katakan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan ya tadi, berharap pada Tuhan, berserah sama Tuhan dengan cara apa? Ya berdoa. Nah, mengapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Yang pertama, itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, itulah perintah Tuhan. Yesus pernah mengatakan kepada murid-murid dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka supaya mereka harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Artinya apa? Artinya itulah perintah Tuhan supaya kita jangan bosan-bosan berdoa. Artinya supaya kita terus berdoa. Kita harus berdoa. Tidak ada kata lain, oh saya malas, saya tidak ada waktu. Kita harus mengatur waktu. Jangan sampai kita diatur oleh waktu. Di saat Bapak Ibu tidak bekerja, di saat Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan, lakukan kegiatan berdoa di hadapan Tuhan. Masuk kamar berdoa, cari tempat yang sunyi berdoa. Itu perintah Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk tidak berdoa. Harus selalu berdoa. Jadi kalau kita berdoa, itu perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam doa itu ada kuasa. Jadi di samping mengapa kita harus berdoa, kita melaksanakan perintah Tuhan. Yang kedua, sebab di dalam doa itu ada kuasa. Yakobus mengatakan kepada kita di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 pada bagian B, doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan, apakah dikatakan? Maka besar kuasanya. Dalam bahasa Jawa, gede khasiatnya.
Kasihate. Lebih mantap ya, Gede Kasihate. Karena apa? Berdoa tadi. Berdoa dengan penuh dengan keyakinan. Berdoa dengan menjaga kekudusan. Berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka kalau doa itu dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, dikatakan itu besar kuasanya. Bapak Ibu tidak percaya? Lihat saja di dalam Alkitab. Alkitab banyak memberikan contoh kepada kita. Salah satunya adalah, Bapak Ibu ingat apa yang dikatakan dalam kitab Samuel. Bapak Ibu barangkali pernah mendengar apa yang dialami Ibu Hana dan Elkanah pada waktu itu. Mereka tidak mempunyai keturunan, bertahun-tahun berkeluarga. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka dari tahun ke tahun, mereka pergi ke Silo, mereka pergi ke rumah Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Berdoa. Dan Alkitab mencatat, mengatakan kepada kita, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menjawab doanya. Akhirnya Hana ini memiliki putra, yaitu namanya Samuel. Setahun kemudian maka mengandunglah Hana, ya begitu ya. Karena apa? Karena tadi berdoa, ada kuasa. Bapak Ibu ingat apa yang terjadi dengan Raja Yosafat? Ketika Raja Yosafat memimpin bangsa Israel, pada waktu itu bangsa ini dikepung oleh beberapa negara. Ada Bani Moab, Bani Amon, ada sepasukan Meonim menyerbu mereka. Alkitab mengatakan mereka sangat ketakutan, maksudnya bangsa Israel dan Yosafat sangat ketakutan. Karena laskar yang besar, karena banyak musuh yang datang mengepung. Mana nggak takut? Jumlahnya nggak seimbang. Tetapi kita lihat bersama-sama di dalam 2 Taware, di situ dikatakan apa yang mereka kerjakan. Mereka hanya mencari Tuhan. Pada waktu itu Yosafat menganjurkan kepada umat Allah supaya mereka berpuasa, supaya mereka memuji Tuhan, supaya mereka berdoa di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan doa itu? Akhirnya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Walaupun sempat mereka mengalami ketakutan, akhirnya mereka bisa mengalami kemenangan. Ada kuasa di dalam doa. Bapak Ibu ingat apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Dia pernah divonis akan meninggal, ya, akan mati. Ya toh, Raja Hizkia divonis akan mati dalam satu raja-raja. Apa yang dilakukan Hizkia? Berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan kusuk sampai Nabi Hizkia ini menangis di hadapan Tuhan. Dia berdoa. Dan akhirnya apa? Tuhan tambahkan umur kepada Hizkia 15 tahun. Doa, ada kuasa. Satu lagi, Nabi Elia. Pada waktu itu doa Elia dijawab oleh Tuhan supaya tidak turun hujan. Tidak turun hujan. Elia berdoa supaya turun hujan, akhirnya turun hujan. Dalam satu raja dicatat dalam pasal 17 dan 18 di situ. Bapak Ibu nanti bisa baca di situ. Itulah kuasa doa. Kita sudah melihat bagaimana bukti contoh ini akan menjadi berkat buat kita di dalam Alkitab. Baik Hana, baik Hizkia, baik Raja Yosafat, baik Elia. Dan nanti kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ada Daniel, bagaimana Daniel tidak dimakan singa. Karena rahasianya apa? Dia berdoa sehari 3 kali. Daniel ini walaupun dihalang-halangi nggak boleh berdoa, tapi dia tetap berdoa. Akhirnya dia lepas dari cengkraman singa. Doa, ada kuasa. Kalau tokoh Alkitab aja banyak mengalami kuasa di dalam doa. Mari Bapak Ibu, saya menganjurkan kepada kita semua, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Saat ini kita sedang mengalami beban yang berat. Saat ini kita sedang mengalami kesulitan. Saat ini kita sedang merasakan pergumulan yang hebat dalam kehidupan kita oleh karena kondisi bangsa sekarang ini, karena virus corona. Mungkin kita sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak berkutik, tidak ada jalan lain. Ada nyanyian, aku berserah. Dengan cara apa? Berdoa. Jadi yang pertama
Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena di dalam doa itu ada kuasa. Yang ketiga, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 46, di situ dikatakan dengan gamblang mengapa kita harus berdoa, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi dengan kata lain, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu? Amin? Siapa setuju? Angkat tangan. Puji Tuhan, banyak yang setuju ini ya. Jadi supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, menyembah Tuhan. Sebab ketika kita berdoa, iblis tidak tahan melihat kita. Mau mencobai kita barangkali dia langsung lari terbirit-birit karena kita dekat dengan Tuhan. Karena kita berdoa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, itulah doa yang dapat mengubah keadaan. Kalau doa dapat mengubah keadaan, mengapa kita tidak lakukan itu? Saya tahu Bapak Ibu saat ini secara manusia tidak memungkinkan untuk kita berdoa, mungkin menurut Bapak Ibu. Tapi justru dalam kondisi seperti ini kita harus dekat dengan Tuhan di dalam doa, dalam pujian penyembahan. Sebab pujian sebagai korban itulah yang dapat membawa kemenangan kepada kita. Bapak Ibu masih ingat apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Mengapa mereka bisa lepas dari penjara? Karena berdoa. Dalam Kisah Para Rasul dicatat di situ, pada tengah malam Paulus dan Silas ketika di penjara, mereka berdoa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita lihat Paulus dan Silas bisa lepas dari penjara. Karena apa? Doa. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pagi ini kalau doa dapat mengubah keadaan, mari kita tetap berdoa. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu dan sidang jemaat, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kalau kita, sebab ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan itu pasti ada. Bapak Ibu percaya mujizat itu ada? Amin? Amin. Tapi syaratnya adalah kita harus berdoa, banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau kita ingin menerima mujizat daripada Tuhan, gunakan kesempatan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita saat ini, supaya kita menantikan Bapa dengan jalan berdoa. Selama 10 hari ini jangan lewatkan berdoa kepada Tuhan. Biasanya kita ke gereja berdoa bersama-sama selama 10 hari. Tapi saat ini kita karena kondisi, kita berdoa di rumah masing-masing. Gunakan kesempatan itu. Selama 10 hari Bapak Ibu terus berdoa kepada Tuhan. Yakinlah mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kami percaya ketika kita terus berdoa, mujizat ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tadi kita sudah banyak mendengar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa. Semuanya itu karena apa? Karena berdoa. Indonesia akan mengalami keadaan yang lebih baik. Daerah kita akan mengalami keadaan yang lebih baik. Keluarga kita juga akan mengalami keadaan yang lebih baik. Salah satunya adalah mari kita terus berdoa, selalu berdoa, banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan bahwa dengan doa kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini
dan kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi keadaan Bapak Ibu saat ini, tapi yang jelas kita punya pergumulan yang sama, terutama untuk bangsa ini, untuk daerah kita di mana kita tinggal. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berbuat mujizat di dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin mengalami mujizat Tuhan, ingin mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu, angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu, kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Alkitab mengatakan ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, kita akan mengalami kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakinlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi ini dan siap menolong Bapak Ibu dan saudara sekalian. Haleluya. Kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika
ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami bersama-sama umat-Mu. Pagi ini kami bersama-sama sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada. Kami percaya Engkau peduli dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami tetap dekat dengan Engkau di dalam doa-doa kami. Sebab kami meyakini ketika kami berdoa, mujizat itu ada. Ketika kami berdoa, maka keadaan itu akan dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami tak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, yang saat ini sedang menghadapi masalah beban yang sangat berat dengan adanya virus corona ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa di hadapan Engkau, kami mohon kuasa-Mu, Engkau nyatakan buat bangsa kami ini Tuhan, supaya wabah virus corona ini segera selesai. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja buat bangsa kami. Kami berdoa buat semua para pemimpin yang ada yang sedang berjuang, juga sedang memikirkan nasib bangsa ini ya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat akal budi. Kami berdoa buat semua tenaga medis yang sedang bekerja saat ini juga Tuhan. Engkau mampukan mereka untuk bekerja, untuk melayani masyarakat ya Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan doa dapat mengubah keadaan. Kami berdoa buat semua sidang jemaat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami tidak tahu keadaan mereka saat ini Tuhan. Mungkin saat ini ada yang bersekutu mengalami beban yang berat, mengalami kesulitan, mengalami kekurangan. Bahkan mungkin ada yang sakit ya Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau tolong mereka. Hamba-Mu mendoakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Engkau akan campur tangan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat-saat ini ya Tuhan, kami percaya mereka akan baik-baik saja, oleh karena kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih buat pimpinan-Mu, mulai ibadah online dari awal pertengahan sampai akhirnya ini. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang bertugas pagi hari ini, baik yang memimpin pujian tadi, dan juga singer, juga semua tim musik kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka sudah mengorbankan waktunya, mereka sudah berkorban apa saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengembalikan berkat-Mu melimpah atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama, sekiranya berkat Tuhan turun atas kita semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu, haleluya, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kiranya Allah memberkati damai sejahtera dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri ibadah online pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat